Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Anissa Putri, NIM 1930310048, kelas B5 TPR. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mereview 2 jurnal, yaitu jurnal dari Pak Muhtar Sholihin MAG dan Pak Munir MA, serta jurnal dari Pak Amin Syukur. Yang pertama akan saya presentasikan yaitu jurnal yang ditulis oleh Pak Muhtar Sholihin MAG dan Pak Munir MA. Nah, yang pertama nih jurnal, identitas jurnal. Judul Konsep Psikoterapi Sufi, Jurnal Teknik dan Ilmu Terapan, tahun 2017, penulis Pak Muhtar Sholihin MAG dan Pak Munir MA, reviewer Novianti Anissa Putri, tanggal review 10 Oktober 2021. Nah, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian para pengamat dan peneliti psikoterapis Sufi telah mengadopsi berbagai perkembangan psikoterapi di dunia Islam. Mereka memberikan bantuan kepada setiap individu untuk sehat jasmani dan rohani atau kesehatan mental, rohani, dan moral atau sehat jiwa dan raga, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang esensial, mengantarkan individu kepada konstruksi perubahan pribadi dan etos kerja, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keikhlasan, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan nyata, mengantarkan masyarakat mengenal, mencintai, dan berjumpaan dengan akhirat, berjumpaan dengan hakikat diri atau jati diri dan citra diri, serta yang maha kuasa adalah Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Yang kedua, untuk mengetahui pengobatan teknik penyakit jiwa. Nah, kemudian objek penelitian ini yaitu manusia seutuhnya yang berhubungan dengan gangguan dalam. Yang kedua yaitu subjek penelitian, semua masyarakat yang melakukan pendekatan kepada Allah guna untuk melakukan terapi sufistik. Lalu dilanjutkan dengan metode penelitian. Metode ilmiah atau method of science merupakan metode yang selalu dan sering diterapkan dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Untuk membuktikan kebenaran dan hipotesis perlu dipelajari secara empiris di lapangan, dan untuk mencapai kesempurnaan, paling tidak mendekati kesempurnaan hipotesis penelitian, maka metode ini diperlukan dengan teknik-teknik seperti wawancara, eksperimentasi, observasi, tes, dan survei di bidang tersebut. Metode percaya diri adalah metode yang didasarkan pada keyakinan kuat yang dimiliki seseorang. Nah, kemudian itu hasil penelitian. Di sini hasil penelitiannya yaitu dalam kehidupan ada 2 jenis amalan sufi zikir, yaitu zikir lisan dan zikir di hati. Zikir lisan adalah zikir dengan mengucapkan lafaz zikir tertentu baik dengan lantang maupun dengan suara yang hanya dapat didengar oleh zikir itu sendiri. Sedangkan zikir hati disebut juga zikir sembunyi, zikir diam, zikir yang bersembunyi di dalam hati tanpa suara dan kata-kata. Zikir yang dilakukan seseorang akan menenangkan hati dan juga pikiran, karena pada setiap manusia selalu ada 2 pusat perbuatan, yaitu kepala dan hati. Kepala sebagai pusat pikiran, sedangkan hati sebagai pusat kesadaran. Lalu kekuatan penelitian atau kelebihan penelitian ya. Penelitian ini menuliskan hal-hal yang penting secara langsung tanpa harus berbelit-belit atau kebanyakan bahasa ilmiah, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami. Kemudian kelemahan penelitian atau kekurangan penelitian. Penelitian ini tidak mencantumkan contoh nyata dalam proses terapi sufistiknya. Alangkah lebih baiknya penelitian ini memberikan contoh nyata tersebut guna untuk belajar secara otodidak setelah membaca artikel ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu jurnal dari Pak M. Amin Syukur ya. Identitasnya yaitu judul Sufi Healing, Terapi dalam Literatur Tasawuf, volume dan halaman yaitu 20, volume 20 nomor 2 tahun 2012, penulis Pak M. Amin Syukur, reviewer Novianti Anissa Putri, tanggal review 12 Oktober 2021. Tujuan penelitiannya yaitu
Tujuan dari penelitian yaitu untuk membumikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Membumikan di sini dalam arti menjadikan nilai-nilai tasawuf yang selama ini selalu berorientasi ke alam luhut atau ketuhanan dan melakut atau malaikat atau langit bermanfaat secara praktis bagi kehidupan manusia di bumi. Tasawuf yang berorientasi kepada ketuhanan dan kehidupan akhirat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk terapi. Nah, subjek penelitian kali ini yaitu rujukan ilmiah dari mengenai sistem kerja pengobatannya dapat ditemukan dalam berbagai teori psikologi transpersonal, di mana kesadaran menjadi fokus kajian. Dan yang selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian kali ini yaitu manusia digital dan masyarakat sekitar. Lalu metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada data-data literer keperpustakaan. Maka pola berpikir yang dipilih oleh peneliti adalah pola berpikir deduktif-induktif secara mondar-mandir atau berpikir relatif. Sebagaimana diketahui bahwa suatu penelitian paling tidak memiliki dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pada penelitian ini, sumber primernya terdiri dari literatur yang langsung berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu berbagai data mengenai dasar-dasar tasawuf dan sufi healing. Sedangkan sekundernya ialah sumber yang menjunjung terhadap penelitian ini yang sifatnya komplementer, yakni data-data mengenai berbagai sistem pengobatan yang banyak dikenal masyarakat seperti herbal, paranormal, dan holistik. Kedua sumber tersebut akan dikoreksi dan diteliti seperlunya sehingga dapat dipertanggungjawabkan semua data yang telah berkumpul, baik data primer maupun data sekunder, akan diidentifikasi dan diklarifikasi sesuai dengan variabel penelitian. Kemudian hasil penelitian berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, melalui penelusuran berbagai literatur mengenai sufisme dan pola pengolahan spiritual dan langkah-langkah penyembuhan dunia kedokteran serta dunia medis baik klasik maupun modern, dapat dipahami sufi healing dalam menyembuhkan penyakit bersandar pada ajaran tasawuf. Yang kedua, mengenai terapi dalam tasawuf dapat dilihat dari metode zikir. Yang ketiga, sufi healing dipandang efektif dalam penyembuhan sebab para sufi menarik akar kesadaran manusia akan keberadaan dirinya sebagai metode pengobatan. Efektivitasnya nampak pada kelebihan utama spiritualitas yang menenangkan dan mengajak para pasien untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Lalu kelebihan dari penelitian ini yaitu dalam pemaparannya sangatlah lengkap dan jelas. Selain membahas mengenai peran sufi healing, penelitian ini juga mencakup kajian apa saja yang ada di dalam terapi sufistik beserta bagaimana menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Nah, kalau kekurangan penelitiannya adapun kekurangannya yaitu dari kelengkapan data pembahasan. Ada beberapa kalimat yang seharusnya tidak usah dipaparkan karena tidak begitu penting sehingga dapat menjadikan pembaca menjadi kebingungan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.